Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Bintani Awalia, NIM C1F021080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad murabahah. Pengertian murabahah. Murabahah adalah salah satu jenis akad dalam keuangan Islam yang sering digunakan dalam transaksi jual beli. Secara harfiah, murabahah berasal dari kata bahasa Arab rib yang berarti laba atau keuntungan. Nah, dalam konteks transaksi keuangan, murabahah ini mengacu pada suatu transaksi di mana penjual, biasanya bank atau lembaga keuangan, membeli barang atau aset atas permintaan pembeli. Kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, yang mencakup biaya operasional dan markup untuk keuntungan. Dasar hukum akad murabahah. Dasar hukum akad murabahah dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ijma atau konsensus dan qiyas atau analogi yang merupakan sumber hukum Islam. Al-Quran menegaskan keabsahan jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk murabahah seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Surat Sunnah Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh praktis dalam pelaksanaan murabahah. Prinsip ijma dan qiyas juga menguatkan keabsahan akad murabahah. Dengan dasar hukum yang kokoh dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma dan qiyas, akad murabahah dianggap sebagai instrumen keuangan yang sah dalam Islam, yang memungkinkan umat muslim untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis akad murabahah. Akad murabahah yang umum digunakan dalam sistem keuangan syariah melibatkan bank atau lembaga keuangan yang membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenisnya meliputi murabahah mutlaqah, di mana bank membeli barang secara tunai dan menjualnya dengan skema pembayaran cicilan atau tunai. Selanjutnya ada murabahah muajjal, di mana pembayaran dilakukan dengan angsuran. Selanjutnya ada murabahah bitoman ajil yang menetapkan harga dan waktu pembayaran di awal, serta murabahah musawamah, di mana harga ditentukan setelah tawar-menawar. Meskipun berbeda karakteristik, semua bertujuan memfasilitasi transaksi sesuai prinsip syariah dengan fokus pada keadilan dan keberhasilan bersama. Selanjutnya saya akan membahas tentang nisbah akad murabahah. Nisbah dalam akad murabahah merujuk pada persentase atau bagian keuntungan yang akan diterima oleh bank atau lembaga keuangan dalam transaksi dengan nasabah. Penetapan nisbah ini dilakukan melalui kesepakatan awal antara kedua belah pihak, dapat berupa persentase tetap dari harga pokok barang atau jumlah keuntungan dalam bentuk nominal. Faktor-faktor seperti risiko transaksi, lama pembiayaan, dan kondisi pasar memengaruhi penetapan nisbah. Prinsip-prinsip syariah menuntut agar nisbah ditentukan secara adil dan sesuai, tanpa unsur riba atau penindasan. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan prinsip-prinsip syariah, maka diharapkan penetapan nisbah dalam akad murabahah menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan memastikan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maka di sini dapat kita simpulkan mengenai akad murabahah yang telah dijelaskan tadi, bahwa murabahah adalah akad dalam keuangan Islam yang digunakan dalam transaksi jual beli, di mana penjual membeli barang atas permintaan pembeli dan menjualnya kembali dengan markup harga. Transparansi pembiayaan dan markup penting dalam transaksi murabahah. Sementara penjual tidak bertanggung jawab atas risiko barang setelah jual beli kecuali disepakati atau sebaliknya. Dasar hukum murabahah ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma dan qiyas. Dan terdapat beberapa jenis akad murabahah seperti mu'alaqah, muajjal, bintaman ajil, dan musawamah
ya masing-masing memiliki mekanisme dan karakteristik yang berbeda. Penetapan nisbah dalam murabahah sebagai bagian dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko, lama pembiayaan, dan juga kondisi pasar. Maka di sini dapat kita simpulkan mengenai akad murabahah yang telah dijelaskan tadi, bahwa murabahah adalah akad dalam keuangan Islam yang digunakan dalam transaksi jual beli, di mana penjual membeli barang atas permintaan pembeli dan menjualnya kembali dengan markup harga. Transparansi pembiayaan dan markup penting dalam transaksi murabahah. Sementara penjual tidak bertanggung jawab atas risiko barang setelah jual beli kecuali disepakati atau sebaliknya. Dasar hukum murabahah ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Dan terdapat beberapa jenis akad murabahah seperti mu'alaqah, mu'ajal, bintaman ajil, dan musawamah, yang masing-masing memiliki mekanisme dan karakteristik yang berbeda. Penetapan nisbah dalam murabahah sebagai bagian dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko, lama pembiayaan, dan juga kondisi pasar. Nah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai akad murabahah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.